Halo, selamat datang kembali di sesi ulasan pasar kita. Anggap saja nih, saya ini adalah representatif layanan prioritas Anda hari ini yang sudah siap sedia membedah dinamika pasar perbankan Indonesia yang lagi hangat-hangatnya. Senang banget rasanya bisa memandu Anda menavigasi lautan data ini. Sebelum kita melangkah lebih jauh, saya ingin menanyakan hal ini. Ada yang bisa kami bantu hari ini terkait portofolio Anda? Cuaca pasar belakangan ini kan, lumayan bikin deg-degan ya. Tapi tenang aja, justru disinilah pentingnya kita bedah data bareng-bareng. Tujuan dari ulasan visual kita hari ini adalah ngasih Anda kejernihan, biar Anda bisa investasi dengan tenang dan mantap. Nah, untuk peta konsultasi kita hari ini, kita akan bahas seputar makroekonomi dan suku bunga, lalu rapor kuartal 1 Bank Jumbo, sorotan khusus fundamental BBCA, soal valuasi dan arus keluar asing, sampai ke prospek sektor perbankan 2026 nanti. Oke, kita langsung masuk aja ke bagian pertama, fondasi utama yang menggerakkan pasar, makroekonomi dan suku bunga. Coba perhatikan angka ini, 4,75%. Ini bukan sekedar angka biasa, ini benar-benar jangkar kita saat ini. Bank Indonesia baru saja memutuskan untuk menahan suku bunga acuan atau BI rate di level 4,75% untuk bulan April 2026. Kenapa ditahan di 4,75%? Nah, ini strategi cerdasi dari BI. Tujuannya jelas untuk memitigasi dampak dari ketidakpastian global, apalagi dengan memanasnya konflik di Timur Tengah. Langkah ini juga jadi instrumen ampuh buat menstabilkan nilai tukar rupiah kita. Tapi, di saat yang sama, BI tetap ngasih ruang, ibaratnya ngasih bensin, biar ekonomi domestik kita tetap bisa ngejar target pertumbuhan PDB di kisaran 4,9 sampai 5,7%. Lanjut ya, sekarang kita masuk ke bagian rapor kuartal 1 Bank Jumbo kita. Kalau kita lihat deretan laba bersih kuartal pertama 2026 ini, wow, jujur ini fantastis banget. BBRI masih jadi juara bertahan di puncak dengan laba bersih 15,49 triliun rupiah. Nempel super ketat di belakangnya ada BMRI di 15,38 triliun. Yang hebatnya tetap stabil loh meskipun ada dekonsolidasi BSI. Terus ada BBCA dengan 14,68 triliun dan BBNI yang juga sangat solid mencetak 5,56 triliun. Biar lebih kebayang, poin pentingnya tuh dari mana sih arus uang raksasa ini berasal? Bayangin aja, 4 bank ini kayak 4 pilar atau mesin utama ekonomi kita. BBRI itu jagonya denyut nadi ekonomi mikro dan akar rumput. BMRI dan BBNI, mereka ini raksasa yang fokusnya nyuntik dana ke korporasi besar dan proyek infrastruktur negara. Nah, kalau BBCA, mereka ini rajanya di sektor konsumer dan transaksi harian. Jadi selama 4 mesin ini sehat, roda ekonomi kita pasti terus melaju kencang. Sekarang mari kita zoom in sedikit. Kita masuk ke sorotan khusus fundamental BBCA. Balik lagi ke angka 14,68 triliun rupiah tadi. Ini kan pencapaian laba bersihnya BBCA. Kalau kita bandingin sama tahun lalu, ini tuh tumbuh 4% secara year on year. Angka yang luar biasa stabil. Tapi, mari kita bedah dikit dalemannya. Net interest margin atau NIM mereka emang sedikit melandai nih ke 5,7%. Tapi tunggu dulu, jangan panik. Kenapa? Karena cost of credit-nya, alias biaya buat nyadengin kredit macet, itu benar-benar dijaga super ketat di level yang sangat rendah, cuma 0,4 sampai 0,5% aja. Artinya, BBCA ini pinter banget nutupin penurunan tipis di margin tadi pakai efisiensi operasional dan pendapatan komisi yang kuat banget. Dan ini dia, senjata rahasia alias mesin uang sejatinya BBCA, rasio casa mereka yang raksasa banget di 84,7%. Bayangin, hampir 85% dana yang mereka kelola itu dana murah dari giro dan tabungan. Efisien banget kan? Nggak heran dong kalau para analis masih pede ngasih target harga di Rp10.900, plus manajemennya juga sangat optimis ngejar target pertumbuhan kredit di 8-10% untuk sisa tahun ini. Oke, kita beralih ke topik yang lumayan bikin heboh di luar sana, valuasi dan arus keluar asing. Minus 49,80 triliun rupiah. Ya, saya tahu lihat angka capital outflow atau dana asing keluar sebesar ini sejak awal tahun, emang rasanya agak ngeri-ngeri sedap. Memang terjadi aksi jual masif. Tapi ingat, sebagai investor yang cerdas, kita nggak boleh bereaksi pada kepanikan. Kita harus lihat pada datanya. Coba deh kita pakai kacamata indikator Buffett. Ini metrik yang ngebandingin total kapitalisasi pasar saham sama PDB negara. Dan tebak, Indonesia tuh baru di angka 51,98%. Padahal kalau kita ngintip bursa regional kayak Malaysia atau Singapura, mereka udah tembus jauh di atas 100%. Intinya, pasar kita ini ibarat barang premium, tapi lagi undervalued alias diskon gede.
ekonomi real kita jauh lebih besar dari nilai pasar sahamnya sekarang. Makanya, analis mencatat nih, bahwa di tengah arus dana keluar ini, smart money sebenarnya lagi main cantik. Mereka pakai strategi barbel. Jadi, institusi asing tuh bukan asal kabur, tapi lagi rotasi secara agresif. Mereka ngincar aset-aset yang benar-benar ngasilin uang tunai real dan dividen jumbo, sambil nyari posisi atau timing yang pas buat akumulasi ulang. Nah, dengan semua gejolak dan peluang ini, kita bahas arahnya ke depan di prospek sektor perbankan 2026. Para ekonom sepakat kok, untuk sisa tahun 2026 ini, pertumbuhan kredit bakal moderat tapi sangat sehat di kisaran 7-9%. Ditambah lagi, mesin pendapatan baru dari ekosistem transaksi digital bakal makin meroket. Dan yang menarik, bank-bank raksasa ini bakal tetap agresif tapi lebih selektif. Mereka bakal fokus nyiram kredit ke sektor penggerak utama saat ini, yaitu konstruksi dan hilirisasi pertambangan. Jadi, kesimpulannya, meskipun di permukaan kelihatannya lagi ada badai, mesin ekonomi kita secara fundamental itu masih berputar sangat kuat. Nah, berdasarkan rasionalitas data yang udah kita bedah tadi, bagaimana Anda ingin memposisikan portofolio Anda ke depan, semua keputusan untuk memaksimalkan momen ini ada di tangan Anda. Terima kasih sudah menyimak ulasan prioritas kita kali ini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya.